Pep. Assalamualaikum. Yes, every day to Irian to say. Yeah, it's very nice. It's my special moment, to meet my friends in there. Pemain Filipina tersentuh setibanya di Indonesia. Banyak supporter yang menyambut. Dalam kotak penalti peluang. RKI. Update klasemen Piala AFF usai Filipina versus Vietnam 1-1 dan Myanmar versus Laos 3-2, Timnas Indonesia harus menang. Main-main kayak malah makin pede sih, kayak malah makin kompak juga sih. Jadi pede banget lah buat lawan Filipina. Timnas Indonesia hanya berkekuatan 23 pemain saat kembali berlatih di Solo, kondisi mental berapi-api setelah dari Vietnam. Pemain Filipina tersentuh setibanya di Indonesia. Banyak supporter yang menyambut. Timnas Filipina tidak punya banyak waktu istirahat usai bermain imbang 1-1 kontra Vietnam pada matchday ketiga grup B Piala AFF 2024 di Stadion Rizal Memorial, Manila, Rabu 18 Desember malam. Dikutip dari 24H, tim besutan Albert Capelas tak ingin membuang waktu untuk mempersiapkan laga berikutnya melawan Timnas Indonesia. The Ascals langsung berangkat ke bandara usai melawan Vietnam untuk terbang ke Solo. Pemain Timnas Filipina, Daisuke Sato, terkesima dengan antusias supporter yang ada di Indonesia. Daisuke dan Timnas Filipina akan bersua Indonesia di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Timnas Filipina tiba di Indonesia pada Kamis, 19 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar Indonesia datang ke bandara dan menyambut kami, ucap Daisuke kepada wartawan, Kamis, 19.12. Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia, tambahnya. Timnas Filipina juga akan melakukan latihan di Solo pada Jumat 20 Desember sore. Kami akan menjalani sesi latihan besok. Saya pikir kami mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan nanti, tutup Daisuke. Saya hanya punya waktu 1 hari untuk mengarahkan latihan dengan para pemain yang lelah, dan kemudian tim akan memainkan pertandingan terpenting melawan Indonesia, sebuah tim yang punya waktu libur 5 hari. Saya tidak mengerti kenapa jadwalnya seperti ini, ucap Capelas. Timnas Filipina untuk kali ketiga beruntun meraih hasil imbang di Piala AFF 2024. Sebelum menahan imbang Vietnam, Born Christensen dan kawan-kawan ditahan imbang Myanmar dan Laos. Meski belum pernah menang, kelelahan, dan harus menjalani laga tandang, Capelas tetap percaya diri Filipina bisa mengalahkan Timnas Indonesia dan lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Pemain saya masih 100% bersemangat. Kami sudah mencapai babak akhir penyisihan grup dan masih punya peluang untuk menang. Kalau Filipina bermain seperti saat melawan Vietnam, menciptakan peluang seperti di pertandingan lain, kami masih bisa menang melawan Indonesia. Hasil imbang 1-1 kontra Vietnam membuat Filipina berada di peringkat keempat dengan 3 poin. Mereka hanya bisa lolos jika mampu menang lawan Indonesia di laga penutup. Timnas Indonesia juga harus meraih kemenangan agar bisa mengamankan posisi ke semifinal Piala AFF 2024. Oleh karena itu, laga Indonesia versus Filipina akan jadi penentu bagi kedua tim. Update klasemen Piala AFF usai Filipina versus Vietnam 1-1 dan Myanmar versus Laos 3-2, Timnas Indonesia harus menang.
Update klasemen turnamen ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AMEC 2024, atau Piala AFF 2024 usai 2 pertandingan grup B digelar hari ini, yaitu Myanmar versus Laos, dan Filipina menjamu Vietnam. Bagaimana posisi dan peluang timnas Indonesia? Filipina ditahan Vietnam di Stadion Rizal Memorial, Manila, Rabu 18 Desember 2024 malam. Tuan rumah mencetak gol lebih dulu oleh Jarve Gayoso, menit ke-68. Namun Vietnam mampu menyamakan kedudukan pada saat injury time menit 97 oleh Doan Ngoc Tan. Adapun pada hari yang sama Myanmar mengalahkan tamunya Laos skor 3-2 di Tuna Stadium di Yangon. Gol Myanmar dicetak Luin Mu Aung menit ke-32 serta Brace Win Naing Tun, 87 dan 93. Sedangkan gol Laos oleh Kidafone Soufabi, 77, dan Choni Waen Paseut, 81. Dari hasil 2 laga tersebut posisi timnas Indonesia tetap di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan tetap mengemas 4 poin selisih gol 0-4-4. Vietnam tetap menempati pemuncak klasemen dengan menambah 1 poin menjadi 7 selisih gol tetap surplus 4-6-2. Myanmar di peringkat 3 mempunyai poin 4. Selisih gol juga 0 sama dengan Indonesia serta produktivitas gol juga sama 4. Namun kalah head-to-head dari Indonesia saat laga perdana di kandang skor 0-1. Filipina turun 1 peringkat ke peringkat 4 dengan poin bertambah 1 menjadi 3. Sedangkan juru kunci ditempati Laos poin 2. Dari kelima negara tersebut, hanya Laos yang telah menyelesaikan seluruh pertandingan atau 4 kali bertanding. Sedangkan 4 negara lainnya baru melakoni 3 laga, artinya menyisakan 1 laga terakhir. Pertandingan pamungkas babak penyisihan grup tersebut yakni timnas Indonesia yang akan menjamu Filipina, serta Vietnam yang akan bertanding di kandang melawan Myanmar. Kedua laga akan berlangsung bersamaan, Sabtu, 21 Desember 2024 kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jika Indonesia draw dengan Filipina dengan asumsi poin Indonesia menjadi 5, tim asuhan Shin Tae-yong hanya bergantung kepada hasil pertandingan lain. Indonesia masih bisa lolos asal Vietnam mengalahkan Myanmar, atau Vietnam draw melawan Myanmar dengan jumlah gol tak lebih dari gol Indonesia melawan Filipina. Sehingga Myanmar pun poinnya menjadi 5 namun Indonesia unggul agresivitas gol dan head-to-head atas Myanmar, serta Indonesia yang mendampingi Vietnam ke semifinal. Timnas Indonesia hanya berkekuatan 23 pemain saat kembali berlatih di Solo, kondisi mental berapi-api setelah dari Vietnam. Timnas Indonesia kembali berlatih di Stadion Sriwedari, Solo pada Rabu, 18 Desember 2024, jelang laga lawan Filipina pada Sabtu besok. Setelah mendarat di Solo pada Rabu pagi, Timnas Indonesia menggelar latihan pada sore harinya. Pasukan Shin Tae-yong menggelar latihan di Stadion Sriwedari, Solo pada Rabu, 18 Desember 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam latihan ini, Timnas Indonesia berkekuatan 23 pemain, minus 1 pemain yakni Rivaldo Pakpahan. Rivaldo Pakpahan pada pagi hari tadi terlihat kesusahan berjalan menggunakan tongkat. Sehingga gelandang Borneo FC itu tidak menjalani latihan setibanya di Solo. Sementara itu, dalam sesi latihan sore hari ini Marcelino Ferdinand yang absen di laga lawan Vietnam karena kartu merah, sudah ikut berlatih. Perwakilan pemain Timnas Indonesia, Ahmad Maulana menyebut sesi latihan hari ini dibagi menjadi 2 fokus. Yang pertama untuk pemain yang jadi starter di laga lawan Vietnam diberikan latihan pemulihan. Kemudian untuk pemain yang jadi pemain pengganti serta yang tidak bermain diberikan menu latihan yang sedikit berat. Sejauh ini aman saja, persiapan lawan Filipina, dan berjalan lancar, meski agak lelah sedikit, kata Ahmad Maulana kepada wartawan, termasuk bolasport.com. Banyak pemain lelah, tapi masih sangat baik. Yang starting 11 kemarin, latihan recovery. Sedangkan sisanya, latihan agak berat tambahnya. Gelandang Arema FC itu menuturkan kondisi pemain kini dalam mental yang baik setelah kalah dari Vietnam. Kondisi mental sih justru para pemain semakin percaya diri, kata Ahmad Maulana. Sepertinya kami makin kompak dan percaya diri lawan Filipina. Sangat bersyukur kemarin, sangat percaya diri yang gak tahu kenapa.
Lawan Vietnam itu untuk saya pribadi percaya diri melaluinya, tambahnya. Lebih lanjut Ahmad Maulana juga bersyukur karena timnas Indonesia memiliki jeda yang panjang kali ini. Bersyukurlah ada jeda panjang, daripada kemarin cuma 3 hari jedanya. Semua pemain kelelahan, mau main atau tidak, semua lelah. Sekarang kan ada 5 hari, bersyukur bisa istirahat lebih panjang, imbuhnya.